Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim wa ila thamud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah Yasmin sektor 6 yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah tak henti-hentinya kita panjatkan karena Allah pun masih terus mencurahkan nikmat, mencurahkan inayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah sholat subuh berjamaah walaupun dalam kondisi gelap, dan kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Mudah-mudahan gelap ini tidak menjadikan kita semakin khusyuk dalam tanda kutip gitu ya. Khusyuk dalam tanda kutip itu nggak tahu khusyuk apa itu ya. Dan mudah-mudahan dengan ibadah dan kajian ilmu ini terus memelihara bahkan meningkatkan kualitas iman, kualitas ilmu dan juga kualitas amal kita semakin hari semakin dekat dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian tentang kisah Nabi Soleh yang diutus kepada kaum Thamud. Yang pada kesempatan ini kita masuk kepada pembahasan yang kedua adalah tentang yustafadunya. Ma yustafadu min qissati Shalih wa qaumihi Samud. Wa qaumu Samud, dan tentang apa kira-kira hikmah ya terkait dengan kisah Nabi Soleh dan kaumnya Samud ini. Kronologis tentang Nabi Soleh diutus kepada kaum Samud ini sudah kita bahas pada minggu yang lalu ya, atau 1 bulan yang lalu tepatnya. Kaum Samud ini saya sudah jelaskan tentang karakteristiknya seperti apa. Kaum yang kuat, kaum yang besar dari sisi postur tubuhnya, kaum yang cerdas ya, kaum yang berperadaban maju dengan sistem irigasinya ya, kaum yang sumber daya alamnya juga subur ya, karena kalau sudah punya sistem irigasi sumber daya alamnya juga subur. Dan satu lagi, mereka adalah orang-orang yang ahli ya dalam bidang arsitektur, sehingga mampu memahat batu-batu besar, gunung-gunung yang keras menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi mereka ya, dalam kondisi peralatan yang sederhana tapi mampu menyulap ya batu besar, keras, gunung, sehingga menjadi nilai seni yang estetis gitu ya, yang indah, yang luar biasa. Nah, tetapi modal fisikly itu, modal fisik yang kuat, akal yang cerdas, sumber daya alam yang subur, kemampuan seni dan peradaban yang tinggi ternyata tidak cukup untuk membangun sebuah peradaban, tidak cukup untuk membangun sebuah negara ya. Oleh karena itu maka Allah mengutus seorang nabi untuk melengkapi kecerdasan lain dibanding di samping kecerdasan intelektual mereka, untuk melengkapi sumber daya lain di samping sumber daya yang mereka miliki, yaitu kecerdasan spiritual dan juga transendental gitu ya. Kecerdasan spiritual artinya keyakinan, kesadaran terhadap adanya Tuhan, atau bahasa kitanya keimanan.
Jadi ini adalah merupakan fakta sejarah, ya. Ini fakta sejarah yang tidak bisa dilupakan, bahwa peradaban itu tidak cukup dibangun berdasarkan kemampuan intelektualitas, tidak cukup dengan sumber daya alam, tetapi ada hal yang penting membangun peradaban itu, yaitu nilai-nilai spiritual atau nilai-nilai agama. Seorang sejarawan muslim namanya adalah Malik bin Nabi gitu. Malik bin Nabi ini dia adalah meneliti hampir semua peradaban manusia, ya, di seluruh dunia, yang diungkapkan oleh beliau dalam bukunya, ya, tentang apa bukunya saya lupa, peradaban agama gitu ya. Beliau mengatakan begini, kata Malik bin Nabi, aku meneliti tentang sejarah-sejarah umat manusia. Sejarah umat manusia pernah tidak memiliki aktivitas politik, pernah tidak memiliki aktivitas ekonomi, tapi tidak ada satupun sebetulnya sejarah manusia yang tidak memiliki aktivitas agama. Terserah agamanya apa, kepercayaannya apa. Sehingga memang agama ini menjadi penting. Bahkan di bukunya Profesor Dr. Abu Dinata itu ada tentang 10 hal kenapa manusia perlu beragama yang tidak bisa dijawab oleh logika, secerdas apapun logika itu, ya. Jadi kenapa manusia perlu beragama, ya? Karena banyak hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijawab oleh akal kita, ya, yang tidak bisa dijawab oleh kecerdasan kita, IQ kita, logika kita. Ya, salah satunya adalah misalkan pertanyaan sederhana itu, ya, untuk apa kita diciptakan? Untuk apa kita hidup? Kan logika kita nggak bisa menjawab. Untuk apa kita hidup? Oh, untuk berkembang biak. Kalau sudah berkembang biak, untuk apa lagi? Kenapa nggak mati aja kalau udah berkembang biak? Oh, untuk mencapai kesuksesan apa yang diingin. Kalau sudah sukses, kenapa nggak mati aja itu? Makin pingin hidup lagi 1000 tahun dan sebagainya dan sebagainya. Itu nggak bisa dijawab akal itu. Nggak bisa menjawab tentang masalah dasar pun tidak bisa menjawab. Oleh karena itulah maka dalam kondisi kaum yang seperti ini, maka Allah mengutus nabi yang soleh, ya, makanya namanya Nabi Soleh. Diutus nabi untuk berdakwah kepada mereka, untuk meluruskan kepada mereka. Oleh karena itu sebetulnya diutusnya para nabi, para dai, para ustadz kepada sebuah masyarakat itu, Pak, itu bukti tanda sayangnya Allah sebetulnya. Jadi apakah Allah tidak sayang kepada Fir'aun? Sayang gitu. Makanya Allah utus siapa? Nabi Musa. Cuma sayang kalau Fir'aun itu tidak sadar kalau Musa itu adalah bagian daripada rahmat Allah. Apakah Allah tidak sayang kepada Namrud misalnya? Sayang Allah kepada Namrud. Rahmat Allah kepada Namrud itu dengan diutusnya siapa? Nabi Ibrahim gitu. Jadi sebetulnya kalau kita memahami konsep wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu kan maksudnya apa? Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat. Artinya semua nabi yang diutus oleh Allah itu adalah sebagai apa? Rahmat bagi kaumnya, dan Rasul rahmat bagi alam. Rahmat itu kan salah satu definisinya, maknanya kan sayang. Dan jadi tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai bentuk sayang kami, kalau kita terjemahkan bebas, kepada seluruh alam. Sama, Ustaz Syukron diutus kemana? Diutus ke Masjid Al-Falah gitu loh. Ini tanda rahmatnya Allah ke Masjid Al-Falah. Cuma sayang kadang-kadang orang tidak memahami tentang Nabi itu adalah sebagai rahmat. Jadi karena dia tidak memahami itu adalah rahmat, karena rahmatnya nasehatin terus gitu loh, sehingga dia lawan rahmat itu, dia hindari, padahal itu bentuk sayangnya Allah. Sama seperti halnya orang tua misalkan, ya, memberikan perintah dan larangan kepada anak, itu bukan karena kebencian, tapi karena apa? Karena sayang. Nah, kepada kaum yang seperti itu, ya, kaum yang sudah lengkap lah ya dari sisi duniawinya, dari sisi fisiklinya, maka Allah coba utus seorang nabi mengarahkan bahwa ini tidak cukup, bahkan ini akan bisa menyebabkan terjadinya kebinasaan dan kehancuran. Maka diutuslah siapa? Nabi Soleh alaihissalam kepada mereka,
kaum Tsamud, kaum yang luar biasa itu. Nah, jadi apa kira-kira yustafadunya? Apa kira-kira mustafadahnya gitu? Ya, apa kira-kira hikmah di balik kisah ini? Ini yang inti daripada kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran ini, ya. Kalau kisahnya kan sebetulnya bisa pakai kitab Google sebetulnya, ya. Ya, kalau kisahnya, tapi kan analisisnya ya tentang pakar ini terkait dengan kisah itu yang penting untuk dijadikan ibrah bagi kita semua. Ya, yang pertama adalah kisah diutusnya Nabi Soleh ini kepada kaum Tsamud ini adalah tentang prinsip dakwah para nabi. Jadi prinsip dakwah para nabi itu sama sebetulnya, ad-dakwah ila ibadatillahi wahdah. Ya, dakwah kepada penyembahan terhadap Allah semata. Jadi yang pertama semuanya dakwah para nabi itu misinya sama. Makanya sebetulnya tujuan dakwah dengan tujuan pendidikan itu hampir sama, Pak, dalam Islam, ya. Karena dakwah bagian daripada pendidikan, pendidikan juga bagian daripada dakwah. Jadi tujuan dakwah dan tujuan pendidikan dalam Islam itu sama semua. Jadi dakwah itu adalah untuk mengajak manusia, untuk menyadarkan manusia hanya beribadah dan menyembah serta mengabdi kepada Allah ansih, tidak kepada yang lainnya. Ya, beribadah kepada Allah ansih, tidak kepada yang lainnya. Ini tujuan dakwah. Sama tujuan pendidikan dalam Islam pun sebetulnya begitu. Jadi tujuan pendidikan dalam Islam itu dua sebetulnya. Ya, untuk mempertegas eksistensi manusia sebagai khalifatullah fil ardi dan juga mempertegas tentang eksistensi manusia sebagai ibadullah, hamba Allah. Jadi itu sebetulnya. Makanya kalau ada pendidikan keluar dari tujuan ini sedangkan dia adalah muslim, itu enggak berhasil sebetulnya. Makanya kalau kita baca tentang rukun pendidikan itu kan tujuan ini menjadi rukun pertama gitu. Ya. Sebelum kita mau ngapa-ngapain itu tujuannya dulu. Tujuan itu kalau dalam bahasa kitanya niatnya. Tujuan. Ya, makanya kalau membuat kurikulum pun pertama adalah rumusannya apanya? Tujuannya dulu. Tujuan kurikulum itu apa? Baik tujuan itu bisa analisis tujuan apa namanya? Filosofisnya apa, keilmuan dan lain sebagainya. Tujuannya. Nah, sama tujuan para nabi begitu. Tujuan para nabi berdakwah adalah ad-dakwah ila ibadatillahi wahdah, untuk mengajak manusia hanya menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ya, untuk mempertegas tentang keberadaannya sebagai khalifatullah fil ardi, sebagai khalifah kita itu di muka bumi, dan juga sebagai abid Allah, hamba Allah. Ini dua. Makanya pelajaran apapun, Pak, harus melahirkan dua ini. Ya, sama. Ya, yang kuliahnya di IPB, yang kuliahnya di UIK juga sama gitu. Yang kuliahnya dimanapun harus sama. Bahwa dia belajar harus melahirkan dua ini, mempertegas eksistensi dia sebagai manusia dan juga eksistensi dia sebagai hamba Allah. Ya, ini yang pertama. Inilah kata Abdul Karim Zaidan, ya. Maka fa'alad da'il muslim ayu akida ala ibadatillahi wahdah, ya, wa ayyubayyina maknal ibadah. Jadi ini penting bagi para dai untuk mempertegas tentang ibadah kepada Allah dan menjelaskan tentang makna ibadah. Ibadah ini kan ada dua, Pak, maknanya, ya. Ada makna dalam pengertian khosoh atau makna sempit, ya. Ada makna dalam pengertian amah, makna umum, makna luas. Ya, jadi jangan diterjemahkan kalau ibadah itu hanya zikir, sholat saja. Jadi ada pengertian yang khusus yang kalau dalam fikih disebut dengan mahdoh, ya, SOP-nya jelas gitu loh, ya. Ada juga yang disebut dengan umum, ya, dalam makna yang luas. Jadi apapun aktivitas kita itu harus diniatkan ibadah, ya. Makanya orang Islam itu, ya, orang beriman itu enak, makannya pun jadi ibadah. Ya, saya dulu waktu pas mahasiswa, ya, kita kan mahasiswa itu puasanya, maaf, kadang-kadang waktu di asrama puasanya agak sedikit terpaksa gitu, ya, bukan semata-mata karena faktor spiritual, tapi karena faktor ekonomi kayaknya itu, ya. Ya, Senin Kemisnya itu rajin karena faktor apa? Faktor ekonomi kayaknya, ya.
bahasa kitanya iritisasi gitu ya. Ya, karena faktor ekonomi. Jadi Senin Kamis itu biasa gitu ya. Ya. Nah, suatu saat saya kan suka puasa. Ada teman saya bilang, teman saya ini lagi euforianya terkait dengan filsafat ya. Ya. Sekarang orangnya sudah muslimnya muslim kafah kata dia. Kalau saya cerita tentang itu dia kadang-kadang ketawa deh. Jangan diulang. Dia nggak enak gitu loh ya. Karena dulu pemikirannya selalu berdasarkan filsafat. Saya bilang ke dia, ya Mas, kok kamu jarang puasa sih? Ya, saya Senin Kamis jarang puasa sih kamu. Puasa lah Mas, kata saya ini. Dia langsung bilang ke saya, puasa itu puasa dapat pahala. Saya makan baca bismillah, habis makan dapat alhamdulillah, baca alhamdulillah juga dapat pahala. Enakan pahala mana? Enakan lapar, enakan kenyang, dapat pahala juga gitu dia. Jadi dia selalu pakai rasional gitu ya. Ini saya sedikit banyak terpengaruhi juga. Sampai kata teman-teman dia itu, ente udah diskusi dengan dia ya, sahadat lagi ente kena gitu. Karena dia memang senang dengan filsafatnya itu luar biasa. Ya, filsafatnya luar biasa gitu. Jadi ente puasa dapat pahala, saya juga makan baca bismillah dapat pahala. Sama-sama dapat pahala. Kalau sama-sama dapat pahala, ente pilih pahala yang kenyang, pahala yang lapar. Saya pikir iya juga ya. Buka dapat pahala juga. Jadi artinya apa namanya? Saya kalau cerita itu kepada dia ketawa aja dia. Ingat dulu dia kalau diskusi itu. Ya jadi gitu. Nah, akhirnya apa? Ini yang saya ingin katakan bahwa Islam itu indah, Pak. Ya, semua dalam Islam ini, ya, semuanya dalam Islam ini bisa mengandung pahala. Ya, bisa mengandung ibadah ketika memenuhi syarat tertentu. Satu berdasarkan ilmu, ya, ittiba'ur rasul gitu. Yang ketiga, ya ikhlas dikerjakan semata karena Allah. Jadi apapun aktivitas kita dalam makna luas bisa menjadi pahala. Inilah yang disebut dengan muamalah yang bisa bernilai ibadah gitu loh. Makanya sebetulnya kita itu ibadah itu begitu harus jelas. Jadi ada ibadah dalam makna luas, ada ibadah dalam makna apa? Dalam makna yang sempit. Dalam makna yang sempit kita nggak boleh improvisasi. Ya, dalam makna yang sempit sudah harus seperti itu. Misalkan sholat, nggak bisa kita improvisasi tentang sholat. Nggak bisa kita menambah-nambah dalam masalah sholat. Ya, nggak bisa kita ngurang-ngurangin dalam masalah sholat. Karena sholat itu sudah merupakan begitu aturannya. Pakemnya sudah begitu. Nggak bisa kita ada sholat maksimal, ada sholat minimal, nggak bisa. Takbir maksimal misalkan, ya takbir minimal misalkan, nggak bisa. Sholat itu begitulah Nabi mencontohkan. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Tetapi ada ibadah dalam konteks yang luas, yang tidak dijelaskan tentang bagaimana teknisnya, tapi Nabi menjelaskan tentang bagaimana prinsipnya gitu loh. Muamalah itu kan teknisnya nggak pernah dijelaskan Nabi. Tapi prinsipnya Nabi sudah menjelaskan. Prinsipnya sudah final, tapi teknisnya kan, karena teknis ini kan terkait dengan apa? Modernisasi. Kan modernisasi itu kan dua saja misalkan. Satu rasionalisasi, yang kedua kan teknikalisasi gitu kan. Itu kan modern itu. Kalau bicara tentang modern kan, maaf sederhananya kan dua saja. Sesuatu itu dikatakan modern menurutnya itu. Satu kalau dia apa? Rasional, yang kedua teknikalisasi, rasionalisasi, teknis gitu. Ya. Jadi begitu. Nah, teknisnya Nabi banyak tidak menjelaskan tentang misalkan muamalah, tentang jual beli misalkan, tentang dagang. Enggak Nabi menjelaskan teknisnya, tapi prinsipnya Nabi sudah menjelaskan dengan sempurna prinsipnya. Ya. Karena sekarang kan masalah perdagangan ini juga berkembang, ya, berkembang. Nah, ini poin yang pertama, ya, yang harus juga menjadi sebuah materi dakwah dan materi pendidikan di dalam Islam, yaitu mengajak manusia kepada pengabdian, penyembahan, pengibadahan kepada Allah semata, baik dalam pengertian yang sempit maupun dalam pengertian yang luas, dalam pengertian yang khusus maupun ibadah dalam pengertian yang umum. Nanti kalau sudah kita paham tentang ini, Pak, kita itu apapun profesi kita nanti bisa menikmati gitu. Ya, kadang-kadang kan sekarang begini,
Seorang muslim misalkan gini ya, seorang muslim hijrah dia, begitu dia hijrah sadar ya, menikmati ibadah dalam pengertian yang mahdoh, dia kemudian berpikir, ya katanya, kalau begini saya udah dah kerjaan tinggalin aja, semuanya tinggalin aja, saya mau ibadah, zikir, sholat, baca Quran, apa terus. Akhirnya dunianya dia tinggalin. Sehingga apa? Sehingga dia betul-betul ibadah mahdohnya fokus, sehingga dunianya dia tinggalin. Dengan seperti itu apa? Ya dunia dipegang sama siapa? Sama kapitalis, sama orang-orang sekuler, orang-orang yang tidak tahu tentang bagaimana cara memanfaatkan dunia itu untuk kepentingan umat manusia. Kan begitu nantinya. Ya, padahal tadi ibadah plus khalifah kan begitu. Nah, sekarang kan seperti itu, Pak, ya. Orang-orang kapitalis itu, Yahudi itu kan silakan kamu. Tadinya kan kita nggak diganggu, Pak, ibadah kita nggak diganggu aja, akhirat kita nggak diganggu. Udah silahkan umat Islam kerjain wilayah akhiratnya, sholat usu, ibadah tenang, apa tenang, ekonomi aku yang pegang. Umat Islam nggak perlu pegang ekonomi, nggak perlu pegang dunia, akhiratnya aja. Kan begitu. Begitu mereka sudah menguasai seluruh dunianya, ya. Kemudian mereka apa? Ingin mengganggu akhirat kita gitu. Dunia sudah dimiliki, dunia sudah dikuasai, mereka mikir lagi kira-kira what next-nya gitu loh. Apanya kira-kira dari umat Islam yang belum kita kuasai? Dunianya sudah kayaknya. Padahal dulu tujuannya dia ingin menguasai dunia. Akhiratnya bisa diganggu juga. Ibadahnya bisa diganggu juga. Imannya bisa diganggu juga. Jadi setelah dunianya diambil alih, dipegang, mereka juga kan serakah. Kira-kira apa yang belum dikuasai dari umat Islam? Oh, akhiratnya yang tadinya kita dibiarkan mengalami aktivitas akhirat kita, kemudian mereka ambil juga, diambil juga akhirat kita, ya, berantakan juga akhirat kita. Haji nggak bisa, apa nggak bisa, akhirat kita berantakan juga. Udah dunianya diambil, dikuasai, akhiratnya sekarang mereka incar tentang kita, intervensi mereka dalam masalah agama kita, dalam masalah ibadah kita, dalam masalah yang lainnya terkait dengan kita. Nah ini ya, jadi itu poin yang pertama. Ini juga ya yang harus kita sadari. Kalau di breakdown lagi banyak sekali ya. Ya, kenapa harus beribadah? Untuk apa kita ibadah itu nanti kan itu bisa nanti dikaji lagi. Yang kedua adalah tentang konsekuensi bagi para penentang dakwah ya. Ya, jadi pentingnya dakwah dan konsekuensi bagi para penentang dakwah. Ya, jadi orang kalau berdakwah itu kan selalu memunculkan 3 golongan ya Pak. Ada golongan yang menerima, ada golongan yang menolak, ada golongan yang menerima tidak, nolak tidak gitu. Muzabzabina baina dzalik, golongan pertengahan. Ada yang menerima, ya ada yang menolak, ada juga yang menolak tidak, menerima juga tidak. Jadi ragu-ragu. Ya, ada selalu golongan seperti itu dalam dakwah itu. Ya, kalau dalam sejarah dakwahnya Nabi yang langsung menerima dicontohkan dengan Abu Bakar. Ya, tidak ada satupun yang keluar dari Nabi melainkan Abu Bakar langsung menerimanya tanpa berpikir panjang. Ya, makanya Abu Bakar ini satu-satunya sahabat Nabi yang nama aslinya tidak populer. Ya, nama aslinya tidak populer. Yang terpopuler nama apanya? Nama lakobnya, nama sebutannya. Ada yang tahu nggak kira-kira siapa nama aslinya Abu Bakar? Ya, nama aslinya Abu Bakar siapa? Ya, yang tahu nanti dikasih hadiah sama Ustaz Ahmad. Ya, yang tahu nanti dikasih hadiah gorengan. Gorengannya belum datang kayak ini. Ya, jadi gitu. Siapa nama aslinya Abu Bakar? Jadi dia nggak populer. Ya, Abdurrahman bin Kuhafah. Ya, Abdurrahman bin Kuhafah. Jadi kenapa coba nama aslinya itu tidak populer, tapi nama lakobnya? Karena kebaikan Abu Bakar itu menutupi nama aslinya. Abu Bakar itu kan lakob yang diberikan Nabi. Abu artinya bapak, Bakar ini kan terjemahnya 2.
bisa artinya bikrun, artinya perawan, karena dia memiliki 2 anak perawan, Asma dan dengan Aisyah. Yang kedua bisa juga bukroh, bukrotaw wa asila, artinya pagi. Jadi Abu Bakar itu disebut dengan bapak yang memiliki 2 perawan atau pelopor kebaikan. Makanya disebut dengan bukroh. Bukroh itu pagi-pagi. Bukroh bakar itu gitu. Ya, pagi-pagi. Maksud pagi-pagi itu apa? Orang yang selalu paling pertama. Kalau ada informasi kebaikan dari Nabi, dia paling pertama mengerjakan itu. Ya, sampai kata Nabi, seandainya iman kalian itu bukan kita, Pak ya. Iman sahabat yang ada pada zaman Nabi itu. Iman kalian semuanya ditimbang gitu. Semuanya iman kalian ditimbang. Satu ditimbang dengan imannya siapa? Maka imannya Abu Bakar, kebaikannya Abu Bakar tidak akan dikalahkan beratnya ya oleh iman dan amal kalian yang begitu banyak itu dipukul. Abu Bakar kayak begitu. Ya, itu Abu Bakar. Pernah suatu saat, saya lupa itu riwayatnya atau bukunya, Abu Bakar itu sakit sehingga dia tidak bisa ikut ke majelisnya Rasulullah. Maka ketika orang pulang dari majelis Rasulullah, Abu Bakar langsung dia maksakan diri keluar rumahnya. Memaksakan diri kemana? Keluar rumahnya. Pas dia keluar rumahnya, ternyata apa? Dia mencegat orang-orang yang telah mengaji di majelis Rasulullah. Kira-kira apa yang disampaikan Rasul? Begitu kemudian keluar, dipegat. Apa tadi yang disampaikan Rasul? Orang ini belum mengerjakan, padahal dia yang mendengar pertama. Abu Bakar dalam kondisi sakit, dia yang sudah mengerjakannya duluan, Mas. Apa yang sampai dari Rasul? Itu Abu Bakar itu luar biasa. Ya. Nah, ini salah satu sahabat Nabi. Kalau informasi dari Rasul, Abu Bakar itu nggak pernah nolak, nggak pernah lama, langsung saat itu juga dia mengerjakan dan percaya. Makanya dia disebut dengan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang benar, jujur dan selalu membenarkan apa yang bersama dari Rasul. Itu luar biasa di situ. Ada juga yang menolak apapun yang dari Nabi, ditolak aja pokoknya. Padahal dia sendiri tahu tentang Nabi dari kecil sampai diangkat jadi nabinya. Abu juga namanya gitu. Abu Lahab, ya, Abu Jahal, ya, Abu Gosok kayak gitu. Ya. Abu Janda ya, Abu Jahal milenial. Jadi artinya ada juga yang ragu-ragu. Ada juga yang ragu-ragu. Nah, selalu dakwah itu begitu. Ya, dakwah itu. Dan semua ada konsekuensi. Bagi yang menerima dakwah ada konsekuensinya, bagi yang menolak dakwah juga ada konsekuensinya. Dan dakwah ini penting, Pak, sebetulnya. Sama seperti pentingnya saya katakan tadi pendidikan, Pak. Seandainya tidak ada dakwah, ini manusia itu akan rusak, Pak. Tidak ada dakwah dari para nabi, para sahabat, para ulama, sampai ke ini rusak dunia ini kalau tidak ada dakwah. Ya, kalau tidak ada dakwah, rusak dunia. Bahkan tidak tahu tentang mana hak dan mana batil. Ya, contoh misalkan di dalam Quran surat yang ke-8 misalkan ya, ayat yang ke-24 gitu ya. Ya, jadi kenapa misalkan dakwah itu menjadi penting? Surat yang ke-8 ayat 24, Allah berfirman begini. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Hei orang-orang yang beriman, penuhilah seruan, ajakan Allah dan Rasul ketika ajakan itu menuju kalian, mengajak kalian kepada kehidupan. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa dakwah itu memenuhi seruan Allah dan Rasul itu adalah ajakan seruan kepada kehidupan. Ya, jadi lima yuhyikum. Jadi ternyata adanya ajaran agama kita itu adalah agar manusia hidup. Ya, makanya semua aturan Allah itu, Pak, dan aturan Rasul itu agar manusia hidup. Lima yuhyikum bahasanya. Biar hidup kita lebih baik, biar hidup lebih hidup gitu. Ya, karena hidup ini ya juga ada manusia yang hidup tapi seperti tidak hidup gitu. Ya, kalau kata Imam Ghazali, kalau saya pernah sering membahaskan, manusia hidup itu ada 4 kata Imam Ghazali kan gitu. Ada manusia yang
al-hayatu fil hayati, hidup ketika hidupnya. Jadi hidupnya itu hidup, keberadaannya itu dirasakan ya oleh sekitarnya, ya, oleh yang lainnya, jangankan oleh keluarganya, oleh yang lainnya pun dirasakan. Ini kan tidak, kadang-kadang keberadaannya tidak dirasakan, jangankan oleh orang lain, lingkungan dan masyarakat, keluarganya pun tidak merasakan tentang keberadaannya gitu. Ya, berangkat ketika anak tidur, pulang ketika anak sudah tidur lagi gitu. Sehingga anaknya tidak merasakan keberadaan siapa? Bapaknya. Pas ketika anaknya sudah gede, datang bapaknya manggilnya om. Om gitu, om. Padahal siapa? Nah, sedih nggak kalau gitu kira-kira, Pak? Kalau anak manggil kepada bapaknya apa? Om. Jadi gitu, Pak. Jadi cobalah kira-kira kita gitu ya. Al-hayatu fil hayat, itu namanya orang yang hidup ketika hidupnya. Keberadaannya dirasakan betul. Ini yang kata Nabi, tipologi manusia terbaik. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi ada gitu, dia itu ada gitu. Di masjid ada, di pos ronda ada, ya. Kalau lagi kumpul-kumpul RT RW ada, dimanapun dia ada, bagian kebaikan dia ada gitu. Nah, ini namanya al-hayatu fil hayati, manusia yang hidup ketika hidupnya. Ada juga yang kedua kata Imam Ghazali, ada apa? Al-mautu fil hayati, dia mati ketika hidupnya. Wujudihi ka'adamihi, keberadaannya seperti tidak ada. Sebetulnya dia ada, tapi keberadaannya tidak dirasakan oleh orang sekitarnya. Orang tahu itu kalau dia ada setelah ada bendera kuning. Pas ada bendera kuning, si itu meninggal. Hidupnya kapan ya? Kok udah meninggal aja gitu. Udah ada bendera kuning aja, baru orang tahu kalau dia itu ada. Ya, ilmunya tidak bermanfaat untuk orang lain, hartanya tidak, pokoknya eksistensinya itu nggak ada. Wujudihi ka'adamihi, adanya seperti tidak ada. Ini nauzubillah. Ada manusia kayak begini, banyak disebutkan misal. Ya, makanya surat apa namanya? Surat Al-Mulk, surat 67 ayat yang kedua, ya, itu Allah menyebutkan kata mati dulu baru kata hidup. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ini kan yang disebutkan mati dulu, Pak. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Padahal kita itu kan hidup dulu atau mati dulu? Hidup dulu baru kita. Tapi ayat ini mati dulu baru hidup. Itu yang menyebabkan Imam Al-Qurtubi itu dalam tafsirnya Jami'ul Ahkam, ya, Imam Al-Qurtubi meneliti, ini kayaknya satu-satunya ayat yang menyebutkan kata mati terlebih dahulu baru kata hidup. Ada apa? Diteliti tuh Imam Qurtubi itu. Lihat tafsir Qurtubi nanti, Jami'ul Ahkam li Imam Al-Qurtubi, terkait tafsir itu. Dikorek sama dia, diteliti sama dia. Kalimatnya diteliti, maknanya diteliti. Kenapa? Ternyata memang banyak manusia yang hidup seperti halnya orang yang mati gitu. Banyak yang hidup seperti orang mati. Satu, hidupnya tidak bermanfaat kayak orang yang mati. Ada beberapa di situ alasannya sama Imam Qurtubi. Yang kedua, kematian itu dekat, tapi kadang-kadang manusia tidak pernah mempersiapkan, bahkan selalu melupakannya. Banyak. Jadi salah satunya itu, banyak manusia hidup seperti orang yang mati. Jangan disebut dengan mayit yang hidup gitu ya. Jadi begitu. Yang ketiga kata beliau, kata Imam Ghazali adalah ada yang al-hayatu fil hayat bil mauti. Orang yang hidup ketika matinya. Udah mati tapi tetap dipandang hidup. Ya, maksudnya bukan gentayangan gitu ya, tapi dirasakan karyanya, dirasakan tentang peninggalan, manfaat dan sebagainya. Ada juga yang mati ketika matinya. Nah, jadi ini. Terus yang kedua, mengikuti seruan dakwah, seruan Allah dan Rasul itu
Ya karena di situ ada kata-kata wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahui Allah membatasi manusia dengan hatinya. Jadi kita itu dibatasi, Pak. Ya, antara kita dengan hati kita dibatasi. Jadi antara kita dengan hati kita itu ada apa namanya? Ada barrier, ada pembatas. Sehingga kadang-kadang kita tidak tahu apa yang terbaik buat diri kita. Ya. Makanya disinilah agama memberikan kepada kita arahan untuk tahu apa yang terbaik. Ya kita itu kan taunya kan apa yang enak, apa yang asik, apa yang menyenangkan, bukan apa yang baik. Kalau yang baik kita kadang-kadang kurang paham. Makanya kita kenapa tahu sholat subuh itu baik? Ya karena agama, karena dakwah. Ya makanya panggilannya apa? As-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Tetapi kalau persepsi kita sebagai manusia bukan agama, tidur lebih enak daripada sholat. Ngaji ini lebih baik daripada apa? Tidur. Tapi tidur lebih enak daripada ngaji. Kan begitu. Jadi kita nggak tahu yang terbaik. Kalau tahu kita yang terbaik, kita pasti akan berbuat yang terbaik terus. Tapi kita kan kadang-kadang banyak berbuatnya yang terenak terus itu. Enaknya kan tidur, bukan ngaji. Enaknya kan tidur, bukan sholat. Makanya dipertegas dalam lafaz azan, as-salatu khairum sodakta wa barorta. Makanya di dalam subulus salam itu, ya sarah daripada bulughul maram, ya dijelaskan oleh di dalam kitab itu, kalau ada as-salatu khairum minan naum, kita jawab apa? Sodakta wa barorta. Itu dalam kitab subulus salam begitu. Ada penjelasan istilahnya apa itu untuk menjawab itu, ya jadi harus dijawab itu, tidak ada jawaban kalau yang lain mengikuti. Kenapa sih mengikuti? Kenapa azan itu harus diikuti, Pak? Jadi sejarahnya asbabul wurudnya gitu ya. Jadi kenapa sunnahnya itu mengikuti azan, ya karena di zaman Nabi itu orang untuk azan itu Pak berebut untuk azan itu. Kalau misalkan kita baca tentang babul adzan ya di dalam kitab Sahih Bukhari ya karya atau Fathul Bari ya sarahnya karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu dijelaskan tentang keutamaan azan, keutamaan muazin. Makanya di zaman Nabi itu muazin itu seleksinya ketat karena semuanya pengen jadi muazin. Kalau dalam Ibanatul Ahkam, sarah Bulughul Maram itu banyak ya, Subulus Salam, Ibanatul Ahkam, Tawadihul Ahkam, ya ada sekitar berapalah, lebih dari 10 tuh sarah Bulughul Maram itu. Makanya kalau ngaji Bulughul Maram nggak pakai sarahnya, tuh pemahamannya kita bisa salah, karena dia terkait dengan masalah hukum ya. Jadi harus pakai sarah, penjelasan. Sama ketika ngaji tafsir, ngaji Quran pakai tafsirnya. Ya kalau ngaji hadis pakai sarah. Ya, hadis itu semua ada sarahnya ya. Kalau Bukhari ada sarahnya namanya Fathul Bari dan Umdatul Qari. Kalau Muslim ada sarahnya ya, Al-Minhaj karya Imam An-Nawawi. Kalau Riyadhus Shalihin juga ada sarahnya. Nah, itu sarah. Cuma kadang-kadang memang sarah ini tebal dan juga banyak yang belum diterjemahkan, itu aja sebetulnya. Ya. Sehingga kita kadang-kadang baca dalil itu kan tok bentuk fisiknya, tetapi tidak tahu tentang ruh dalil itu apa gitu. Ini yang menyebabkan kadang-kadang banyak kesalahan dan kesalahan persepsi. Ya, jadi hanya melihat fisik. Misalkan kalian hanya bapak-bapak melihat fisik saya. Oh, Ustaz Syukron itu orangnya ternyata orangnya keras, serem. Bapak dari mana? Dari fisiknya. Serem dia mah gitu. Ya, gitu, keras. Padahal nggak ngelihat tentang ruhnya gitu. Padahal walaupun kelihatannya mukanya serem, padahal hatinya kan lembut, selembut kapas gitu ya istilahnya. Nah jadi kan artinya kita kadang-kadang kesalahan persepsi itu disebabkan karena hanya melihat dari sisi fisik saja. Nah padahal yang namanya teks itu ada fisik teksnya, ada juga ruh teksnya gitu. Ya maknanya adalah disebut dengan tekstual dan kontekstual. Nah jadi begitu. Itu untuk ini karena Allah membatasi. Ya kita nggak tahu apa yang terbaik buat kita, maka agama itu ada, ya maka pedoman itu ada, ya karena kita itu selalu apa yang paling menyenangkan, mengenakan bagi diri kita.
Nah, jadi begitu. Nah, ini poin yang pertama. Yang kedua ya. Yang ketiga, hikmah daripada kisah Nabi Soleh ini tentang adanya kekuasaan Allah dalam bentuk unta. Ini dalam bahasa kita ada yang disebut dengan syiar. Jadi kekuasaan Allah itu Pak bentuknya macam-macam ya. Jadi kekuasaan Allah itu bisa dinampakkan dalam bentuk alam. Kekuasaan Allah itu bisa dinampakkan dalam bentuk Quran, kekuasaan dia. Jadi Allah itu menampakkan kekuasaannya banyak. Nah, terkait dengan Nabi Soleh kepada kaumnya itu Samud, Allah menampakkan kekuasaan Allah melalui Nabi Soleh itu dalam bentuk apa? Unta yang keluar dari apa? Dari batu. Makanya langsung dinamai namanya Naqatullah, unta Allah. Jadi unta ini langsung disandarkan kepada Allah. Ini kekuasaan Allah, ya, kebesaran Allah. Makanya untuk merasakan kebesaran Allah, kebesaran Allah itu dalam bahasa lainnya sering disebut dengan kata syiar. Apa? Syiar. Ya, wa may yu'adzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu bagian daripada hati yang bertakwa. Syiar itu dari kata su'ur, ya, artinya rasa. Jadi kalau kita melihat itu, rasanya itu bergetar, merasakan kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Ya, itu syiar namanya. Makanya syiar ini Pak, satu bisa berbentuk apa namanya? Berbentuk ibadah. Ya, bisa berbentuk apa? Ibadah. Seperti halnya sholat. Itu sholat itu ada unsur syiar. Jadi kenapa sholat berjamaah itu pahalanya sampai 27 derajat dibandingkan sholat sendiri? Kenapa? Karena ada unsur apanya? Syiarnya. Makanya kalau sholat berjamaah nggak apa-apa kelihatan orang. Jangan sampai kita berpikir, kenapa Bapak nggak pernah ke masjid? Saya nggak takut dianggap pria, saya di rumah aja. Saya nggak mau kelihatan orang. Nggak bisa, harus kelihatan. Itu syiar. Ya, bisa berbentuk ibadah, sholat, azan. Azan itu berbentuk apa? Syiar. Makanya harus yu'azim. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Fathul Kabir, ya, yu'azim itu maknanya 3 Pak. Yu'azim. Jadi apa yang disebut dengan mengagungkan saya itu apa maksudnya? 3 maknanya. 1, ihtifal. Ihtifal itu lakukan secara terbuka. Apa yang pertama? Ihtifal, lakukan secara apa? Terbuka, diekspos. Jadi azan itu harus terbuka, dinampakkan. Nggak bisa azan itu disembunyikan. Makanya di zaman Nabi orang yang muazin itu satu suaranya merdu, keras, lantang, dan dilakukan di tempat yang paling tinggi supaya kedengaran kemana-mana. Sekarang kan tidak perlu orang yang naik ke atas tempat yang paling tinggi, cukup toanya aja di tempat yang paling tinggi. Orangnya mah di bawah aja udah gitu. Kalau zaman Nabi kan nggak ada toa gitu. Makanya toa ini bid'ah kayaknya, nggak ada di zaman Nabi ini. Ya, zaman Nabi nggak ada toa masalahnya. Makanya Bilal naik ke bukit yang paling tinggi ini. Ya, ini banyak bid'ahnya nih kadang-kadang masjid ini ya. Udah ada ini lagi handphone kan ya. Nah, jadi gitu. Jadi itu namanya yu'azim, ihtifal. Lakukan secara apa? Terbuka. Di bukit, kalau dulu di bukit supaya terdengar kemana-mana, ke bawah angin. Nah sekarang kan nggak perlu orangnya naik ke bukit, naik ke atas, cukup toanya aja paling atas gitu, kedengaran kemana-mana. Ya, jadi begitu. Itu namanya ihtifal. Jadi yang kedua, makna yu'azim itu adalah apa? Iltizam. Iltizam itu artinya harus, kalau itu syiar Allah harus dilakukan dan kitanya harus terlibat. Yang ketiga adalah itmam, lakukan sebaik dan sesempurna mungkin kalau itu syiar Allah. Nah makanya syiar itu bisa berbentuk apa tadi? Ibadah, bisa berbentuk tempat. Inna sofa wal marwata min syairullah. Sofa marwah syiar Allah, tanda kebesaran Allah. Tempat juga bisa berbentuk masjid, makanya masjid itu harus bagus karena tandanya syiar Allah. Jangan sampai rumahnya bagus-bagus, hebat-hebat, keren-keren, masjidnya repot. Ini sekarang baru nih, ini baru namanya masjid komplek gitu.
Kalau yang dulu kayak belum masjid komplek kayaknya gitu, belum kayaknya gitu. Jadi sekarang itu bapak mau memperbagus rumah, mau ningkatin lagi, udah nggak usah malu. Kenapa sebabnya? Masjidnya sudah lebih bagus. Kalau perlu masjidnya lebih bagus daripada rumah kita. Tapi alhamdulillah kayaknya ada nggak rumahnya di sini yang lebih luas dari masjid kira-kira di sini? Oh, ada juga ya. Nanti lebih luas lagi kalau gitu pak ya. Ya. Ya jadi gitu. Jadi ini namanya gitu. Ini syiar namanya. Bisa tempat, sofa, marwah, masjid itu syiar Allah. Syiar juga bisa berbentuk binatang ternak, binatang kurban. Ya, bisa berbentuk binatang kurban. Makanya tadi termasuk apa? Termasuk sapi Allah itu, unta Allah itu adalah syiar. Maka binatang kurban itu harus 3 tatinu azimnya. Ihtifal, lakukan secara terbuka. Iltizam, harus terlibat kita dan harus dilakukan. Itmam, harus dilakukan dengan sempurna. Jadi nggak bisa kurban juga sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet nggak bisa kurban, ngumpet-ngumpet juga. Ya, harus terbuka, nampak, kelihatan. Ini kan sekarang kadang-kadang dikit-dikit covid, nggak boleh kurban, nggak boleh ini, nggak boleh gitu. Ya, semuanya harus nampak syiar itu. Nah kita juga harus tahu jangan sampai syiar-syiar Allah ini sedikit demi sedikit dipadamkan, ditutupi, dipadan redup sampai hilang nantinya syiar ini, repot nantinya. Yu'azzim sa'irallah. Ya, jadi begitu. Nah ini naqatullah, tanda kebesaran Allah dalam bentuk unta ya. Jadi untanya unta siapa? Unta Allah. Untanya sih sebetulnya enggak seberapa, tapi disandarkan kepada Allah, unta ini menjadi unta yang mulia. Kalau kata siapa di sini? Kalau kata beliau, ya, kata Profesor Abdul Karim Zaidan, ini dia katakan begini, kenapa nama unta itu disandarkan? Naqatullahi ta'ziman li sya'niha, ya. Kama fi idafatil Ka'bah ilallahi, ya. Fakila anha baitullah. Jadi penyandaran unta kepada Allah itu namanya penyandaran dalam rangka pengagungan. Sebagaimana Allah menyandarkan Ka'bah, ya, rumah sebagai rumah kepada Allah menjadi baitullah. Kata beliau begitu. Jadi penyandaran itu bahasa Arabnya namanya idofat. Saya sering menjelaskan idofat itu mudhof ilaih, menyandarkan dan yang dijadikan sandaran. Jadi ini pelajaran kalau kita ingin mulia, ya, unta saja bisa jadi mulia ketika disandarkan kepada Allah, rumah saja bisa menjadi mulia ketika disandarkan kepada Allah, namanya baitullah. Unta juga naqatullah, maka manusia pun akan lebih mulia kalau dia menyandarkan dirinya kepada Allah. Makanya makhluk yang paling mulia namanya Rasulullah, Rasul yang disandarkan kepada Allah. Jadi kita itu tergantung nyandarinnya kepada siapa. Kalau pingin wangi, sandarkan diri kita kepada tukang minyak wangi. Walaupun nggak pernah beli minyak wangi, insya Allah ke bawah wanginya. Pokoknya nempel gesek-gesek ke tukang minyak wangi. Ada tukang minyak wangi, kita datang beli mah kagak, nyobain seret gitu. Maaf ya belum cocok, balik lagi. Ada kondangan ke tukang minyak wangi lah ya. Seret coba, maaf nggak jadi, wangi lama-lama ya. Jadi orang itu tergantungnya menyender dengan tukang minyak wangi ke bawah apa? Wangi. Nyendernya dengan tukang jengkol bau jengkol kayak gitu ya. Nah, jadi begitu, orang itu tergantung nyenderinnya diri ya, tergantung menempelkan diri ya. Ini kulit misalkan dipakai bungkus, ini kulit dipakai bungkus Quran jadi mulia, bukan karena kulitnya tapi Qurannya. Tapi ini kulit ditempelkan dengan kayu jadi bedug, jadi rebana, jadi marawis, dikepretin orang tiap hari. Koprak kepretin aja. Kenapa? Salah nempel tuh kulit. Jadi kalau kulit nempelnya kepada Quran jadi tutup Quran, sampul Quran, diciumin orang, diangkat. Begitu dia nempel ke kayu jadi rebana, arat marawis, dikepretan ku santri gitu. Jadi bedug, ditakolan, ditempelin ke karet jadi sepatu, dileyekan gitu. Kan begitu. Makanya ini walaupun murah, ini beli kamari 30.000 ya di nanu hajat anu dagang, tapi tetap nempelnya ke kepala. Betul nggak?
Itu nempelnya ke kepala, tetap walaupun 30.000 tapi di kepala dia nempel. Tapi sepatu 2 juta nempelnya ke kaki, layak nggak bisa. Kenapa bapak pakai sepatu di kepala? 5 juta sayang, pasti dibawa ke rumah sakit jiwa nih. Gitu kita kadang-kadang. Jadi itu namanya naqatullah, baitullah, pelajaran. Unta saja nempel ke Allah jadi mulia, rumah saja nempel ke Allah jadi mulia, apalagi siapa? Apalagi kita. Jadi begitu. Itu barangkali 2 saja, 2 juga sudah panjang ya. Ya, 2 saja sudah panjang insyaallah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Karena mau ada rapat nggak ada pertanyaan, Hah? Masih ada? Berapa menit deh? Ya udah pertanyaan aja kalau gitu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Atau pernyataan, ada pernyataan nggak? Kalau nggak ada, alhamdulillahirabbil alamin. Ya itu barangkali bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa disampaikan. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan sendiri. Jadi kajian ini penting Pak ya. Jadi jangan semata-mata karena kadang begini orang itu ya. Kita itu kadang-kadang merasa sudah penuh kadang-kadang ya. Merasa penuh ilmu, merasa penuh ini, kita kadang-kadang malas untuk hadir. Padahal bukan semata-mata karena transfer ilmu ya, bukan semata-mata karena transfer knowledge. Kalau masalah ilmu Pak, ya Ustadz dengan Google itu datanya lebih banyakkan Google, betul nggak? Ustadz dengan Google datanya banyakkan siapa? Google. Jadi kalau Google itu adalah sumber data, tapi bukan sumber ilmu. Kalau data ada di situ, tapi dia bukan sumber ilmu. Jadi bukan transfer of transfer of knowledge ansi, bukan semata-mata transfer pengetahuan, tapi di situ ada transfer of spirit, transfer keberkahan. Karena ilmu dalam Islam berbeda dengan pengetahuan, ya. Jadi ilmu itu bukan pengetahuan. Kalau pengetahuan bagian kecil dari ilmu, iya, tapi ilmu tidak disamakan dengan pengetahuan. Makanya ilmu itu kalau saya ini yaitu ismun jamid. Ya. Ismun jamid itu artinya isim yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Makanya di kita dulu IPS, ilmu pengetahuan sosial dulu. IPA, ilmu pengetahuan alam. IAD dulu, ilmu alamiah dasar. Terus apalagi dulu kita kuliah kan begitu. Di Indonesia bagus sebetulnya, ilmu itu tidak pernah diterjemahkan, selalu menggunakan ilmu. Kenapa sebabnya? Karena memang pengetahuan itu ya hanya bagian kecil dari apa? Dari ilmu. Tapi ilmu itu lebih daripada itu. Makanya orang yang paling takut kepada Allah disebutnya siapa? Ulama. Ulama itu jamak daripada kata apa? Alim. Alim itu kata dasarnya apa? Alima, ilmu gitu. Jadi begitu. Demikian, sekali lagi mohon maaf segala kehilapan kekurangan, yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.